menghafal otot, menghafal anatomi tubuh, ya kan? Pasti. Tapi kalau di sejarah, selain menghafal, itu kalian harus benar-benar bisa menguasai materi, kemudian sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu ya, tuh keterampilan menjelaskan tuh ya. Jadi kalau kalian nggak bisa menguasai materi, maka susah ya, pengalaman pasti akan blank di depan. Apalagi kalau yang tidak terbiasa bicara di depan umum ya, itu pasti akan blank. Begitu, lalu berikutnya keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini juga perlu ditunjukkan oleh kalian ya. Misalnya ketika bertanya itu jangan langsung yang bersifat hot ya. Misalnya analisis lah gitu, jangan ya. Bertanya tuh dari yang paling dasar dulu pertanyaan. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian pahami tentang gitu? Atau pernahkah kalian eh, mengenal nama tokoh siapa misalnya ya? Tuh, lalu usahakan ketika bertanya itu menyebar gitu ya. Jadi jangan Rafli terus itu ya yang ditunjuk untuk menjawab, atau siapa Siti Nursalama terus misalnya ya. Itu jangan ya. Jadi usahakan menyebar. Nah, lalu yang ketiga keterampilan memberikan penguatan ya, afirmasi ya, memberikan afirmasi. Ini juga keterampilan ya, karena ternyata tidak semua orang tuh bisa melakukannya gitu. Paling gampang memberikan penguatan itu gimana? Ada yang tahu nggak? Berikan penguatan ke siswa, misalnya siswa ditanya sama kita terus dia bisa jawab gitu. Gimana cara kita memberikan penguatan ke dia? Yang paling simple itu kita bilang apa? Semangat Bu, semangat. Terima Semangat, kasih. terima Diapresiasi. kasih, iya ya, bagus ya. Atau berikan tepuk Benar sekali. tangan, benar sekali, betul. Lalu kalau jawaban siswa salah gimana? Siap. Melengkapi Ibu. Ya, ya. Kalau jawaban siswa salah, boleh misalnya belum ya, belum tepat. Ada yang bisa menambahkan misalnya ya. Atau kalian bisa kasih Terima clue kasih Bu. tertentu. Terima kasih juga bisa ya. Nah, itu terampilan dalam penguatan. Bahkan kalian kasih samperin gitu ya, kasih tepukan. Nah, itu juga bagian dari memberikan penguatan. Begitu, lalu oh iya, di keterampilan menjelaskan ini juga penting gestur dan mimik ya. Jadi seperti artis ya. Kita juga guru itu juga di depan kelas itu kayak artis gitu ya, buat siswa gitu. Jadi kita perlu menunjukkan gestur dan mimik yang tepat ketika kita menjelaskan sesuatu. Misalnya menjelaskan tentang perlawanan Ki Haji Zainal Mustafa misalnya ya. Jangan pakai mimik yang sedih gitu ya, atau mimik yang atau sesuatu yang mengganggu misalnya ya. Gestur yang mengganggu tuh gimana? Mondar mandir gitu ya. Jadi saat ngejelasin tuh bolak-balik atau kakinya goyang-goyang. Nah, itu kan tidak support dengan materi gitu. Ya, jadi nanti tolong perhatikan terutama yang grogian, yang punya kebiasaan kurang baik ketika di depan orang gitu ya. Misalnya gerak-gerakin tangan, ada tuh teman kalian tuh, kak kelas kalian tuh selalu ada. Jadi saat mikro tuh dia malah kayak orang tinju gitu ya. Ngajarnya sambil maju mundur, ngapain gitu. Ada juga yang sambil gerak-gerakin tangan kayak orang olahraga. Jadi gerakin tangannya tuh berlebihan gitu, gini, muter-muter gini kan. Atau tangannya gini. Nah, itu jangan ya. Jadi itu tolong yang punya kebiasaan seperti itu, nanti saat tampil, ya kalian latihan dari sekarang mungkin ya, supaya tidak muncul gestur-gestur yang tidak mendukung atau tidak mensupport kegiatan kalian saat mengajar gitu ya. Gerakan tangan boleh ya, cuman ya yang mensupport ya, dan tidak over atau tidak berlebihan.
Begitu ya, itu perlu diperhatikan. Lalu selain itu, selain 5 keterampilan ini, di keterampilan mengajar juga ada keterampilan melakukan variasi. Nah, keterampilan melakukan variasi di sini, ini misalnya kalian apa namanya memberikan sedikit humor ya saat mengajar misalnya. Jadi supaya tidak terlalu krik-krik ya, tidak terlalu ketat gitu ya, tidak terlalu kaku gitu ya saat sesi mengajar. Itu keterampilan melakukan variasi ya. Jadi bikin santai dirimu dan juga bikin santai siswamu. Nah, itu kuncinya tuh di situ. Supaya nggak terlalu bosen kan, kadang orang tuh bilang sejarah tuh membosankan ya. Bisa jadi karena salah satunya adalah bapak ibu guru yang di depan yang ketika menjelaskan itu ya terlalu monoton misalnya dan sebagainya. Ya, jadi boleh selipkan humor atau kalian selipkan cerita-cerita yang menginspirasi atau kalian tiba-tiba di tengah ngajar tuh kalian ada kayak ice breaking-nya misalnya ya, boleh ya, ada ice breaking boleh silahkan. Gitu ya. Ice breaking boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi jangan terlalu banyak ice breaking karena waktu kalian hanya 20 menit ya. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Ya, keterampilan mengelola kelas ini berkaitan dengan saat kondisi kelas kalian itu tenang ya, itu mungkin tidak akan bermasalah. Tapi ketika tiba-tiba ada troublemaker ya, atau orang yang anak-anak yang suka membuat kerusuhan, nah ini akan dilihat nih gimana kalian menenangkan kelas saat kelas ribut misalnya. Nah, itu keterampilan pengelolaan kelas. Jadi ketika ada yang ribut ya, itu apa yang guru lakukan biasanya? Cara menenangkannya itu gimana? Supaya bisa balik lagi ke kondisi kelas atau ke fokus utama. Garis Gimana caranya? panjang, Bu. Ya, oke. Nah, keterampilan mengelola kelas ini akan kelihatan dari awal. Jadi sebelum kalian masuk kelas, ya kalian bisa melakukan kontrak belajar, ya. Jadi kayak kesepakatan kelas gitu. Ketika ada yang ribut, apa yang harus eh, apa konsekuensinya apa gitu. Misalnya siswa tersebut harus keluar kelas atau kena apa namanya tambahan tugas atau sebagainya, silahkan ya. Jadi ini akan menjadi indikator kalian bisa apa namanya menguasai ya, aduh sinyal, menguasai kelas atau tidak. Berikutnya membimbing diskusi kelompok. Nah ini juga perlu diperhatikan saat kalian menggunakan cooperative learning ya atau pembelajaran berbasis kelompok ya. Ketika siswa berkelompok dan mengerjakan tugasnya, guru itu jangan hanya duduk di depan sambil lihat HP ya, jangan ya. Nah, yang perlu dilakukan guru itu adalah berkeliling ke setiap kelompok ya, dan juga melihat apakah mereka ada masalah atau tidak di setiap kelompok tersebut gitu ya. Jadi jangan meninggalkan siswa gitu ya saat mereka sedang bekerja dalam kelompok. Tapi nggak perlu didampingi terus gitu ya. Sesekali aja kalian kontrol keliling sambil lihat yang aktif siapa, yang tidak aktif siapa begitu. Lalu mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Ya, ini kalau ini sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya kalau di pembelajaran mikro ya. Karena ya kan settingannya teman sendiri ya, tapi nggak apa-apa. Yang ini yang dimaksud adalah bagaimana kalian itu bisa memiliki kedekatan dengan siswa ya, setiap individu siswa. Ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan di mikro yang bagian mengajar kelompok kecil. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih kalian nanti bisa menunjukkan juga. Jadi seorang pendidik atau seorang guru itu
itu juga punya kewajiban untuk memiliki keterampilan ini apa namanya, merangkul setiap individu ya, setiap siswa di kelasnya. Tuh, nah yang terakhir adalah plus 2-nya itu adalah keterampilan mengembangkan media dan keterampilan mengembangkan penilaian. Nah, media pembelajaran ini berfungsi sebagai alat komunikasi guru ya. Sebagai alat komunikasi artinya dia akan membantu guru untuk memberikan materi supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Karena itu nanti kalau bikin media usahakan yang menarik ya, jangan hanya teks aja ya. Usahakan bervariasi media yang dipakai. Kalau perlu misalnya kalian mau bawa media bikinan sendiri boleh, silahkan ya. Atau mau pinjem di lab boleh misalnya ya, silahkan untuk tambahan medianya. Lalu keterampilan mengembangkan penilaian. Nah ini yang bagian penilaian ini berkaitan dengan LKPD ya salah satunya. Ketika membuat soal itu yang harus kalian lihat itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, dari tujuan pembelajaran baru kalian tentukan ya penilaiannya mau seperti apa. Apakah penilaiannya mau kognitif aja atau penilaiannya ada afektifnya atau penilaiannya tiga-tiganya, afektif, kognitif dan psikomotorik ya. Tapi yang harus diacu adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu yang membuat adalah guru ya. Tapi tidak boleh lepas dari namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu yang menentukan adalah kementerian ya. Kalian cari namanya SKB, SKAP ya. Surat Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Dan ini nanti bagian modul sih sebenarnya saya sampaikan. Tapi kalau kalian mau cari boleh. Nomor 56 tahun 2025 ya. Cari yang tahun 2025 ya, SKB SKAP tahun 2025 tentang kurikulum, ya, struktur kurikulum. Nah, di situ tuh ada capaian pembelajaran. Ya, untuk jenjang SMA. SMA itu ada 2 fase. Yang pertama ada fase E itu kelas 10, fase F itu kelas 11, 12. Nah, nanti yang fase F karena dia untuk 2 kelas, kalian lihat dari kontennya. Nah, kalau kelas 11 itu biasanya sampai materi reformasi kalau nggak salah. Perlawanan rakyat apa sih? Ya, kolonialisme itu masih kelas 11 ya. Kolonialisme. Oh, kalau nggak salah kelas 11 itu sampai Jepang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sampai Jepang. Setelah itu nanti kelas 12 tuh masuk yang reformasi. Kemudian ada juga untuk sejarah itu ada namanya tingkat lanjut ya. Nah, itu juga ada. Nanti cari aja di situ CP. Jadi CP itu nanti baru turunin ke TP atau tujuan pembelajaran. Jadi kalian udah dapat materi perencanaan kan ya? Perencanaan pembelajaran udah kan? Udah, Ibu. Berarti udah tahu ya CP sama TP ya? Udah tahu ya capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran? Ya, sudah tahu. Udah ya, ya. Nah, jadi CP bukan bikin sendiri ya. CP, capaian pembelajaran itu dia harus kata-katanya harus sama dengan yang ada di SKB SKP ya. Kalau yang buat sendiri itu namanya tujuan pembelajaran. Begitu, kemudian, nah ini yang ini singkatan, ini sih tadi resum tadi membuka dan menutup ya. Membuka itu adalah menyalakan pemantik ya. Ini pertanyaan pemantik itu harus ada ya di bagian pembuka. Di penutup itu mengunci pemahaman, yaitu melakukan refleksi, kesimpulan, dan itu semua dilakukan oleh siswa. Jadi simpulan itu kalian harus meminta dari siswa.
Oke, kemudian, nah ini yang untuk keterampilan menjelaskan itu organisir materinya, sistematis ya. Ini sudah pernah saya sampaikan juga di strategi ya. Nanti silakan dibaca dan diingat-ingat lagi bagaimana mengurutkan materi dari yang ada beberapa cara ya, deduktif atau induktif. Kemudian mudah dipahami ya. Jangan gunakan bahasa-bahasa dewa ya, yang atau susah dipahami oleh audiens, apalagi audiens kalian anak SMA ya. Makanya saya bilang nanti ketika menjelaskan usahakan ya kalian nyaman gitu ya, terutama dengan materinya ya, dan gunakan bahasa kalian sendiri saat menjelaskan. Begitu, lalu ini untuk teknik bertanya ya. Mulai dari setup-nya jelas dan dimengerti, kemudian ada pemberian acuan ya atau clue gitu ya. Misalnya kita tanya kapan terjadinya Perang Dunia II misalnya, siswanya kan nggak ada yang menjawab. Nah, kalian bisa kasih clue ya. Ada yang tahu tentang apa namanya Hitler misalnya ya. Kira-kira Hitler tahun berapa itu? Nah, kan itu clue ya, memberikan acuan. Jadi ketika tidak ada yang menjawab, kalian bisa bantu dengan memberikan clue. Kemudian distribusi ya, di sini berarti kalau memungkinkan ya, ketika kalian bertanya, siswanya itu jangan itu aja yang menjawab ya. Jadi usahakan ada apa namanya giliran ya, giliran siswa yang menjawab atau bertanya. Kemudian berikan waktu berpikir ya. Jadi ketika bertanya jangan langsung tidak sabar gitu ya. Jadi kita harus sabar karena mungkin siswanya masih berpikir. Gitu. Nah, ini ada trik lagi saat bertanya itu dimulai dari pertanyaan dasar ya. Kalian nanti bisa baca taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom yang versinya Anderson yang tahun 91 di mana ada C1 sampai C6. Nah, C1 itu berarti mengingat ya. Itu pertanyaan tentang apa gitu ya. Kemudian siapa, kapan ya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya langsung fakta gitu lah ya, langsung to the point gitu. Kemudian misalnya di tahapan mengaplikasikan dan menganalisis, ini 2 tahapan ya. Ada pertanyaan bagaimana cara kerja, apa bedanya A dan B, kemudian di tahapan mengevaluasi bagaimana menurut Anda ketika golongan tua tidak mau bersepakat dengan golongan muda misalnya ya, nah, itu mengevaluasi. Kemudian mencipta berarti membuat sesuatu. Nah, intinya adalah kalian perlu menyesuaikan level pertanyaan dengan tujuan pembelajaran di RPP. Jadi tujuan pembelajaran itu kalau di dalam konteks kita ya sebagai seorang guru itu menjadi acuan kita dalam semua proses ya sampai dengan menyusun pertanyaan. Gitu ya. Nah, ini keterampilan variasi, kemudian keterampilan memberi penguatan, membimbing diskusi ya, mengajar kelompok ya. Ini nanti dibaca aja lah ya. Kemudian pengelolaan kelas ya, misalnya bagaimana misalnya ada bagnya siswanya ribut ya, jadi masalahnya siswanya ribut atau tidak fokus. Terus gimana solusinya? Kalian bisa menggunakan keterampilan bervariasi, kemudian kita bisa mendiamkan sementara siswa, ya. Lalu dominasi kelompok tertentu, misalnya ada masalahnya adalah dominasi kelompok tertentu, kalian bisa menggunakan keterampilan bertanya atau sebagainya. Ini masalah pengelolaan kelas. Itu ya, inilah ya. Intinya yang perlu disiapkan adalah dokumen, kemudian ada pertanyaan pemantik yang kuat,
penjelasannya terorganisasi dan sistematis, ya. Pertanyaannya dirancang dari level pengetahuan sampai dengan analisis. Kemudian ada variasi dan teknik pengelolaan kelas. Kemudian ada refleksi yang bermakna. Nah, yang saya mau pesankan dan saya harapkan gitu ya, nanti selain kalian mengajar atau menunjukkan keterampilan dasar mengajar, kalian juga perlu menunjukkan profil sebagai guru sejarah yang berbasis pada nilai, ya. Kenapa? Karena belajar sejarah itu adalah belajar tentang mengambil hikmah atau hikmah dari peristiwa masa lalu, kemudian menjadi acuan bagi kita di masa kini, gitu. Jadi kalian harus bisa menyampaikan hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa yang kalian sudah ajarkan ke siswa atau dari materi yang kalian sampaikan ke siswa. Itu harus muncul ya di bagian akhir. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Sepertinya udah jelas semua ini ya. Atau sudah pada pulang ya? Kalau sudah jelas ya alhamdulillah. Udah jelas, Ibu. Berarti udah jelas semua. Nanti saya akan share PPT-nya. Kemudian untuk presensi, ini kayaknya saya mau hadirkan aja ya hari ini semuanya. Saya checklist hadir semua ya. Karena 3 kelas saya takut capek ya memanggil satu-satu. Jadi saya checklist semua saja. Begitu, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada lagi yang nanya-nanya ya perihal tugas kalian ya. Kalau masih ada yang nanya, tidak akan saya jawab. Ya, nanti suruh nanya ke Fauzi ya, atau ke Alif ya, atau ke Fahira ini yang masih on. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.